kadang kita baru merasakan kehilangan. Saat sunyi mulai berbicara, di episode ini, tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Hanya dua hati yang perlahan menyadari jarak yang dulu diabaikan. Episode 7 saat sunyi mulai menjawab, jika kisah ini terasa dekat di hatimu, temani perjalanan Kirana sampai akhir. Tekan subscribe, bagikan perasaanmu di komentar, dan biarkan cerita ini berjalan bersamamu. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda bagi kami berdua. Di tempatku, cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela kecil. Aku duduk di depan laptop dengan secangkir teh hangat, mengetik tanpa terburu-buru. Kata-kata mengalir seperti napas yang akhirnya bebas. Di tempat lain, di rumah yang dulu kuanggap pusat hidupku, Arman terbangun dalam sunyi yang terlalu nyata. Tidak ada suara sendok di dapur. Tidak ada langkah kaki pelan di ruang tamu. Tidak ada suara keyboard yang dulu sering ia anggap sepele. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sisi kosong yang dulu selalu kutempati. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa besar dan dingin. Aku mengirimkan tulisan terbaru ke klien pagi itu. Notifikasi balasan cepat datang, disertai pujian yang membuatku tersenyum kecil. Rasanya aneh. Dulu aku menunggu satu kalimat hangat dari seseorang di rumah. Sekarang aku justru menemukannya dari dunia yang pernah kutinggalkan. Ponselku bergetar. Nama Arman muncul. Aku menatap layar beberapa detik sebelum menjawab. Halo, suaraku tenang. Halo, jawabnya pelan. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Kamu lagi sibuk? Nulis. Ia diam sebentar, lalu berkata. Aku lewat kafe tempat kamu sering duduk. Jadi keinget kamu. Kalimat itu sederhana. Tapi ada sesuatu yang berbeda di nadanya. Bukan sekadar basa-basi. Lebih seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu yang terlambat. Aku tersenyum tipis, meski ia tidak bisa melihatnya. Tempatnya anak memang. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu cepat hilang. Kirana, kamu udah nyaman di sana? Aku menatap layar laptopku yang penuh tulisan. Aku lagi belajar nyaman, jawabku jujur. Ia menarik napas panjang di ujung telepon. Suara kendaraan terdengar samar di belakangnya. Rumah sepi banget, katanya pelan. Kalimat itu menggantung di antara kami. Dulu, aku mungkin akan langsung merasa bersalah. Sekarang, aku hanya mendengarnya sebagai kenyataan, yang akhirnya ia sadari sendiri. Kadang sunyi itu perlu, ucapku lembut. Ia tidak langsung menjawab. Lalu di suatu hari, di rumah lama kami, Arman duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Matanya berkeliling ruangan, berhenti pada meja kecil tempat laptopku dulu sering terbuka. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, menutupnya lagi. Semua terlihat sama, tapi tidak terasa hidup. Ia mengambil cangkir kopi, mencoba membuatnya seperti dulu kulakukan. Tapi rasanya berbeda, terlalu pahit. Ia duduk kembali, memandangi ponselnya. Chat terakhir dariku hanya berisi kalimat singkat. Tidak ada emotikon, tidak ada tambahan kata. Untuk pertama kalinya, ia merasakan jarak yang tidak bisa dijelaskan. Sore harinya, aku duduk di taman kecil dekat tempat tinggalku. Buku catatan terbuka di pangkuan. Aku menulis kalimat demi kalimat tentang perempuan yang menemukan kembali dirinya di tengah sunyi. Angin sore terasa hangat. Seorang anak kecil berlari melewatiku, tertawa keras. Aku ikut tersenyum. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Arman. Hari ini aku pulang cepat, tapi rasanya kosong. Aku membaca pesan itu lama sebelum membalas. Semoga kamu bisa istirahat. Balasanku sederhana, tapi cukup. Beberapa detik kemudian, ia mengetik lagi. Aku baru sadar, kamu dulu sering duduk di sini sambil nulis ya. Aku tidak langsung menjawab. Kenangan itu datang pelan, aku di sofa, laptop di pangkuan, menunggu ia selesai dengan dunianya sendiri. Akhirnya aku membalas. Ya, hanya satu kata. Kadang, satu kata lebih jujur daripada banyak penjelasan. Malam itu aku kembali ke kamar dengan perasaan yang tenang. Aku menyalakan lampu kecil di meja kerja dan membuka dokumen baru. Judulnya kutulis pelan. Saat sunyi mulai menjawab, aku berhenti sejenak, menyadari bahwa bukan hanya ceritaku yang berubah, tapi juga cerita kami berdua. Di sisi lain kota, Arman duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala redup. Ia membuka galeri foto di ponselnya,
Foto-foto lama kami muncul satu persatu. Ia berhenti pada satu foto. Aku tertawa di dapur kecil, memegang cangkir kopi. Ia menatap foto itu lama. Untuk pertama kalinya, rasa rindu datang bukan sebagai kebiasaan, tapi sebagai kehilangan. Dan malam itu, tanpa ada pertengkaran, tanpa kata keras, sesuatu di dalam dirinya mulai retak perlahan. Malam itu, aku duduk lebih lama di depan laptop. Lampu kecil di meja kerja menyala redup, cukup untuk menerangi halaman yang penuh kata-kata. Aku menulis tanpa terburu-buru, seolah setiap kalimat menjadi langkah kecil yang menenangkan. Di luar, suara kendaraan terdengar samar. Dunia tetap berjalan seperti biasa, tapi di dalam diriku ada sesuatu yang perlahan menjadi utuh. Ponselku bergetar, panggilan dari Arman. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkatnya. Halo? Suaraku pelan. Kirana, ia terdengar ragu. Aku ganggu nggak? Nggak, jawabku. Ada jeda panjang. Aku bisa mendengar napasnya di ujung telepon, lebih berat dari biasanya. Aku baru pulang, katanya. Rumah, rasanya beda. Aku tidak langsung menjawab, karena aku tahu, yang ia rasakan bukan hanya tentang rumah, tapi tentang ruang yang dulu kuisi tanpa ia sadari. Kamu udah makan? Tanyaku, mencoba menjaga percakapan tetap sederhana. Udah, tapi nggak enak. Aku tersenyum tipis. Mungkin kamu cuma capek. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar kosong. Kirana, aku kangen suara kamu di rumah, katanya tiba-tiba. Dadaku terasa hangat sekaligus perih. Dulu, kalimat seperti itu adalah sesuatu yang sangat ingin ku dengar. Sekarang, kalimat itu datang saat aku sudah mulai menemukan diriku kembali. Aku menarik napas pelan. Aku masih di sini? Jawabku lembut. Cuma, tempatnya beda. Ia diam lama, sangat lama. Di rumahnya, Arman berdiri di depan jendela ruang tamu. Lampu kota memantul di kaca. Ia menggenggam ponsel lebih erat, seolah takut percakapan itu berakhir terlalu cepat. Aku baru sadar, katanya pelan. Kamu dulu selalu ada, tapi aku jarang benar-benar lihat. Lanjut. Kalimat itu jatuh pelan di telingaku. Aku tidak marah, tidak juga ingin mengoreksi, karena kesadaran yang datang terlambat tetaplah kesadaran. Kadang orang baru melihat setelah sesuatu berubah. Ucapku. Ia menghela nafas panjang. Apa kamu bakal balik? Tanyanya hati-hati. Pertanyaan itu membuatku terdiam cukup lama. Aku menatap layar laptopku yang masih terbuka. Kata-kata di sana terasa lebih jujur daripada jawaban apapun yang bisa kuberikan saat itu. Aku belum tahu, jawabku akhirnya. Jawaban itu bukan penolakan, tapi juga bukan janji. Di ujung telepon, ia mengangguk pelan meski aku tidak bisa melihatnya. Iya, aku ngerti, katanya lirih. Percakapan kami kembali hening, tapi hening kali ini terasa berbeda. Tidak canggung, tidak menekan. Hanya dua orang yang mencoba memahami jarak baru di antara mereka. Kirana, panggilnya lagi. Iya, makasih. Kamu masih angkat telepon aku. Aku tersenyum kecil. Kita nggak pernah musuhan. Ia tertawa pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pergi, tawa itu terdengar sedikit hangat. Telepon berakhir beberapa menit kemudian. Aku meletakkan ponsel di meja dan menatap langit-langit kamar. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Bukan karena semuanya membaik, tapi karena aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri di tengah hubungan ini. Aku kembali menulis. Kalimat demi kalimat muncul seperti napas yang stabil. Sunyi tidak selalu datang untuk menyakiti, tulisku. Terkadang ia datang untuk menjawab pertanyaan yang selama ini kita abaikan. Di rumah lama kami, Arman duduk sendirian di sofa. Ia menatap ruang tamu yang kini terasa terlalu luas. Matanya berhenti pada sudut tempat aku dulu sering duduk. Ia menutup mata, mengingat suara keyboard yang dulu dianggapnya biasa saja. Sekarang, suara itu terasa seperti sesuatu yang hilang. Ia bangkit dan berjalan ke dapur, membuat kopi lagi. Kali ini ia mencoba menakar gula lebih banyak, mencoba meniru caraku dulu. Ia menyeruputnya perlahan, masih terasa pahit. Arman menatap cangkir itu lama, lalu tersenyum kecil pada dirinya sendiri, senyum yang lebih sedih daripada lega. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan siapapun.
Ia hanya duduk di tengah sunyi, yang mulai menjawab pertanyaan yang dulu ia abaikan. Aku menutup laptop menjelang tengah malam. Tubuhku lelah, tapi hati terasa ringan. Aku berbaring di kasur kecil itu, menatap bayangan cahaya di langit-langit. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi berjalan sendirian melawan diriku sendiri. Sunyi yang dulu terasa menakutkan kini menjadi teman yang menguatkan. Dan di tempat lain, seseorang yang pernah kuanggap pusat hidupku, akhirnya mulai mendengar suara sunyi yang sama. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jika kisah-kisah seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, jangan lupa subscribe. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya.